Dah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 022. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai progress report tugas besar warehouse yang dimana kita mendapatkan bagian FMCG MT, dan PT yang kita ambil adalah PT Nutrifood. Baik, di sini FRI kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Tartara Bimanyu dengan NIM 1203 220012. Yang kedua ada Artisya Putri Arifa dengan NIM 1203 223044, dan ada Bio Hilmi Haji dengan NIM 1203 220078. Baik, kita masuk ke dalam penentuan objek perusahaan. Di sini PT Nutrifood Indonesia yang berdiri sejak 1979 adalah perusahaan FMCG terkemuka yang berfokus pada produk makanan dan minuman bernutrisi untuk mendukung gaya hidup sehat. Berkantor pusat di Jakarta dengan cabang di berbagai wilayah Indonesia, Nutrifood memproduksi merek-merek terkenal seperti Tropicana Slim, Hilo, Nutrisari, WRP, dan Elmen. Dengan visi memberikan solusi hidup yang sehat, nikmat, dan penuh arti, Nutrifood aktif dalam edukasi kesehatan masyarakat melalui kampanye gaya hidup sehat. Perusahaan ini dikenal atas inovasi produk rendah kalori, tinggi protein, dan kaya nutrisi yang telah menerima berbagai penghargaan di bidang pemasaran, inovasi, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya masuk ke dalam penentuan objek produk. Di sini kami memilih 10 produk yang diproduksi oleh PT Nutrifood. Yang pertama adalah Nutrisari Wedang. Yang kedua, Tropicana Slim Biru. Yang ketiga ada Tropicana Slim Merah. Yang keempat ada Hilo Gold. Yang kelima ada Nutrisari Modern. Yang keenam ada Elmen. Yang ketujuh ada Hylotin. Yang kedelapan Hilo Aktif. Yang kesembilan Hilo School. Dan yang kesepuluh adalah Tropicana Slim Kuning. Baik, di sini masuk ke dalam penentuan karakter produk. Untuk produk yang pertama adalah Nutrisari Wedang dengan rasa manis dan gurih, dan untuk kemasannya dikemas secara saset, dan untuk proses produksinya yaitu pengolahan rempah dan nutrisinya energi. Yang kedua adalah Tropicana Slim Biru dengan rasa manis, kemasan saset, dan proses produksinya yaitu pengolahan sari tebu dengan nutrisi sukralosa. Kemudian terdapat Tropicana Slim Merah, itu dengan rasa manis, kemasan saset, proses produksinya yaitu pemanis buatan, dan nutrisinya yaitu aspartam dan sorbitol. Kemudian terdapat Hilo Gold, yang dimana rasanya adalah rasa susu, kemasannya saset atau bubuk, proses produksinya yaitu pengolahan susu segar, dan untuk nutrisinya kalsium dan 74 mineral organik dari alga merah. Kemudian yang kelima adalah Nutrisari Modern dengan rasa buah dengan kemasan saset, dan proses produksinya yaitu ekstraksi buah dan pemanis, dan untuk nutrisinya sendiri kaya vitamin C. Kemudian untuk produk yang keenam yaitu Elmen dengan rasa susu, kemasan saset, proses produksinya pengolahan susu segar, dan nutrisinya itu tinggi kalsium. Kemudian ada Hylotin dengan rasa susu, kemasan saset, dan proses produksinya pengolahan susu segar, dan nutrisinya adalah tinggi kalsium. Setelah itu Hylo Aktif dengan rasa susu, kemasan saset, dan pengolahan dan proses produksinya yaitu pengolahan susu segar, memiliki nutrisi tinggi kalsium. Kemudian yang kesembilan adalah Hilo School dengan rasa susu, kemasan saset, proses produksinya yaitu pengolahan susu segar, dan nutrisinya itu tinggi kalsium. Dan yang terakhir adalah Tropicana Slim Kuning dengan rasa pemanis, kemasan saset, proses produksinya adalah ekstrak buah, dan untuk nutrisinya itu vitamin C. Kemudian masuk ke dalam penentuan bisnis model gudang. Di sini dimulai dari kemitraan petani lokal, terbagi dua menjadi teknologi dan data analitik, atau
gudang terpusat, kemudian turun kepada picking dan storage, kemudian berakhir dengan kemitraan dengan distributor dan retail atau packing. Setelah itu kita masuk kepada analisis penjualan existing. Di sini terdapat data penjualan dari 10 produk yang diproduksi oleh PT Nutrifood dengan penjualan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Di sini dapat dilihat seperti yang ada di tabel, dan di sini juga terdapat diagram batangnya mulai dari produk pertama hingga produk ke-10. Berdasarkan produk eh, yang diproduksi oleh PT Nutrifood, di sini data penjualan produk minuman dari PT Nutrifood tahun 2022. Didapat hasil kontribusi tertinggi adalah produk Tropicana Slim kuning dengan nilai 993 SKU dari total rata-rata penjualan. Baik, selanjutnya adalah analisis dari demand forecast sendiri. Dari analisis demand forecast ini merupakan proses strategis yang bertujuan untuk memproyeksikan kebutuhan pasar berdasarkan data historis, tren penjualan, dan juga faktor eksternal seperti musim, promosi, ataupun perubahan perilaku pada konsumen. Nah, yang bisa dilihat dari tabel berikut ini, bikin inventory-nya sendiri untuk Nutrisari Wedang ada di angka 20, yaitu pada bulan Februari, lalu Tropicana Slim Biru 60 pada Januari, Tropicana Slim Merah 110 pada Januari juga, lalu Hilo Gold-nya pada 120 pada bulan Maret, Nutrisari Modernnya 130 pada bulan Juni, lalu Elmen 180 pada bulan Maret, Hylotin 565 pada bulan Mei, lalu Hilo aktifnya 325 pada bulan Mei juga, lalu Hilo School 912 pada bulan Juli, dan juga Tropicana Slim kuning dengan begin inventory sebesar 998 pada bulan Mei, dengan total yang bisa dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu KPI pada warehouse. Pertama, kami memiliki 5 sasaran, yaitu tidak ada kesalahan penerimaan barang, lalu tidak ada kesalahan pengiriman barang, akurasi stok gudang, pengelolaan ruang gudang yang efisien, dan juga kecepatan pengambilan barang. Dengan KPI-nya sendiri, yang pertama, kesalahan penerimaan barang dari total penerimanya sendiri dengan bobot 20, dan targetnya 0% kesalahan. Lalu yang kedua, persen kesalahan pengiriman barang dari total pengiriman dengan bobot 20 dan juga targetnya 0% kesalahan. Lalu pada akurasi stok gudang, selisih persenan KPI-nya adalah selisih jumlah stok fisik dengan sistem dengan bobot 30 dan juga targetnya maksimal hanya 1% selisihnya. Lalu KPI untuk yang keempat yaitu penggunaan kapasitas gudang dari total kapasitas berbobot 15 dan juga memiliki target maksimal 85% kapasitasnya akan terpakai. Dan yang terakhir, KPI-nya rata-rata waktu pengambilan barang per pesanan dengan bobot 15 dan juga maksimal untuk targetnya sendiri maksimal 10 menit per pesanan. Dengan total bobot yang didapatkan adalah 100. Next slide. Baik, selanjutnya adalah kegiatan bisnis proses inbound. Selanjutnya adalah aktivitas dari inbound, Pada aktivitas dari inbound sendiri ini, terdapat dua yang akan dibahas, yaitu UOM atau Unit of Measurement, yaitu merupakan salah satu bentuk pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah barang yang diterima, seperti unit, kotak, palet, ataupun kilogram. Pada tahap inbound ini,
UOM digunakan untuk memastikan bahwa jumlah barang yang diterima sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pengiriman. Proses ini juga memastikan bahwa barang yang diterima diukur dengan standar yang tepat sesuai dengan cara pengukuran yang telah disepakati untuk menghindari kesalahan dalam catatan dan juga penyimpanan. Lalu yang kedua adalah checking, merupakan proses pemeriksaan untuk memastikan kesesuaian barang yang diterima dengan dokumen pengiriman, baik segi jumlah, kualitas, maupun kondisi fisik barangnya. Pada tahap ini, petugas gudang nanti akan memeriksa apakah barang yang diterima sesuai dengan pesanan yang tercatat dalam faktur ataupun surat jalan, dan memastikan tidak ada kerusakan atau kekurangan. Proses checking ini penting karena digunakan untuk mengidentifikasikan masalah sejak awal, seperti barang rusak atau tidak sesuai spesifikasi agar nantinya dapat ditangani segera sebelum barang akan dipindahkan ke lokasi penyimpanan. Selanjutnya ada proses bisnis inbound. Pada proses bisnis inbound ini dimulai dengan tahap receiving, yaitu penerimaan barang di gudang, di mana barang akan diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian dengan dokumen pengiriman. Barang kemudian akan masuk ke tahap checking, yaitu pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fisik dan juga spesifikasinya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka barangnya akan dikembalikan ke tahap penerimaan untuk ditindak lebih lanjut. Barang yang sesuai akan dicatat dalam sistem pada tahap data recording untuk mendokumentasikan informasi penting seperti kuantitas dan juga nomor seri. Selanjutnya, barang akan diberi storage assignment, yaitu penugasan lokasi penyimpanan tertentu berdasarkan kategori atau jenis barang, sebelum akhirnya ditempatkan pada lokasi penyimpanan tersebut dalam tahap storage placement, sehingga barang siap untuk dikelola lebih lanjut, dan proses ini memastikan pengelolaan barang masuk berjalan lebih efisien dan juga terstruktur. Baik, selanjutnya merupakan jenis penyimpanan. PT Nutrifood sendiri menggunakan metode dedicated storage sebagai metode penyimpanan produk. Metode ini akan memberikan kepastian mengenai lokasi penyimpanan setiap produk, sehingga meminimalkan waktu pencarian dan juga meningkatkan efisiensi operasionalnya. Dengan dedicated storage ini sendiri, perusahaan nanti dapat mengukur ruang penyimpanan dengan lebih baik dan juga mengurangi kesulitan yang akan ditimbulkan oleh random storage system. Dalam penerapannya, perusahaan ini menghitung kebutuhan ruang, throughput, dan juga jarak dari titik input ataupun output untuk menentukan penempatan produk yang optimal. Dari total 240 slot yang tersedia, 183 slot akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan ruang dan juga 12 kategori produk utama pada perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya merupakan material handling equipment yang akan kita gunakan pada sistem gudang kita, di mana untuk MHE yang pertama itu terdapat forklift, itu untuk memindahkan palet produk dalam jumlah besar di area penyimpanan. Berikut di samping merupakan gambar sekaligus spesifikasi dari forklift yang kita miliki. Kemudian yang kedua itu ada palet jack, digunakan untuk mengangkat dan memindahkan palet produk dengan mudah di area yang lebih sempit. Dan palet jack sendiri terdapat gambarnya di samping kanan dan berikut juga spesifikasi dari palet jack. Dan yang terakhir untuk MHE yang kita gunakan itu terdapat stacker, digunakan untuk menyusun produk di rak tinggi. Berikut ada gambar atau contoh dari produk atau MHE yang kita gunakan, yaitu stacker dan begitupun spesifikasinya. Selanjutnya merupakan media penyimpanan yang kita gunakan. PT Nutrifood Indonesia sendiri menggunakan palet kayu dalam operasional gudang mereka. Palet kayu yang digunakan itu memiliki dimensi 1200 x 1000 dikali 100 mm dan mampu menahan beban hingga 2500 kg dalam kondisi statis serta 1000 kg dalam kondisi dinamis. Palet jenis ini dipilih karena kemampuannya untuk menawarkan solusi yang ekonomis dan mudah diperbaiki, serta sudah banyak digunakan oleh perusahaan besar di sektor logistik dan distribusi.
Palet kayu juga dipilih karena kemampuannya untuk mendukung berbagai jenis produk yang perlu disimpan dalam kondisi yang stabil dan aman. Material kayu yang digunakan sudah memenuhi standar kualitas dan ketahanan yang diperlukan dalam industri logistik dan distribusi. Selanjutnya merupakan aktivitas inbound di mana dari PT Nutrifood sendiri dimulai dari outlet membuat PO atau purchase order melalui web atau email, kemudian diterima oleh admin, cek sistem Oracle untuk melihat kartu persediaan barang dagang, apakah stok cukup dengan PO yang diminta. Setelah stok ready, admin membuat surat jalan berdasarkan PO dan barang ready stock dicetak, lalu surat jalan dan PO diterima oleh pihak gudang. Selanjutnya, menyiapkan picking list. Proses picking lalu cek atau validasi. Setelah itu di loading dan dimasukkan ke armada lalu memvalidasi PO dan surat jalan, kemudian diterima driver lalu dikirimkan. Setelah tiba, surat jalan dan PO diterima oleh outlet bersamaan dengan proses receive barang datang. Kemudian surat jalan divalidasi dikembalikan ke driver. Jika ada retur, pihak outlet menyiapkan retur yang sudah dipotong tagihan. Lalu driver terima NRO yang sudah disesuaikan dengan fisik dan divalidasi. Lalu kembali ke gudang. Setelah itu, retur diserahkan atau diterima oleh admin. Tim gudang mensortir barang retur, kemudian mengisi NKP, lalu input ke sistem dan selesai. Berikut merupakan gambar dari bisnis proses atau aktivitas dari outbound-nya sendiri. Lalu metode picking yang kami gunakan itu merupakan batch picking, di mana batch picking melibatkan pengambilan beberapa pesanan sekaligus dalam satu perjalanan kerak yang meningkatkan efisiensi dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk bepergian antara lokasi penyimpanan pada gudang PT Nutrifood. Alasan kami mengapa batch picking dipilih oleh PT Nutrifood adalah yang pertama, mengurangi waktu perjalanan. Alih-alih pergi kerak untuk setiap pesanan individual, pekerja mengumpulkan barang untuk beberapa pesanan dalam satu perjalanan. Ini menghemat waktu yang digunakan untuk bergerak ke berbagai lokasi di gudang. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Karena pekerja mengambil barang dalam jumlah banyak, mereka dapat menangani lebih banyak pesanan dalam waktu yang lebih singkat, meningkatkan produktivitas dan kecepatan pengambilan. Yang ketiga, efisiensi dalam pesanan serupa. Jika ada banyak pesanan dengan barang yang sama, batch picking memungkinkan untuk mengambil barang yang sama dalam jumlah besar, yang mengurangi pengulangan dan meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir, meminimalisir waktu tunggu. Dengan adanya batch picking, pesanan bisa disiapkan dengan lebih cepat, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan konsumen atau distributor. Berikutnya merupakan metode mixing. Yang kami gunakan yaitu proses mixing dalam sistem pergudangan PT Nutrifood Indonesia dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pesanan dengan menggabungkan berbagai jenis produk nutrisi dan kesehatan ke dalam satu paket pengiriman yang lengkap dan sesuai permintaan. Proses ini diimplementasikan setelah tahap picking dan disesuaikan dengan karakteristik pesanan serta metode mixing yang digunakan. Berikut merupakan metode mixing yang kami gunakan. Yang pertama itu the mixing terintegrasi. Metode ini menggunakan teknologi sistem manajemen pergudangan atau WMS untuk mengotomatisasi penggabungan produk seperti minuman serbuk, snack sehat, dan bahan pendukung lainnya. Mixing terintegrasi memungkinkan pemrosesan pesanan massal dengan tingkat akurasi yang tinggi, meminimalkan kesalahan pengambilan, dan mempercepat pergerakan barang dari area picking menuju tahap pengopakan dan pengiriman. Yang kedua, metode mixing fleksibel. Metode ini diterapkan untuk pengelolaan pesanan khusus dan pesanan dengan volume kecil yang memerlukan penyesuaian langsung. Pekerja gudang secara manual menggabungkan berbagai jenis produk berdasarkan kebutuhan unik pelanggan, seperti paket promosi atau pesanan sampel. Proses ini memberikan keunggulan dalam penyesuaian pesanan secara cepat dan mendukung kebutuhan pasar yang dinamis.
Berikut daftar pustaka atau jurnal acuan yang kami gunakan, yaitu jurnal dari Ahmad Alfian dan Cindy Pratama mengenai perencanaan tata letak warehouse produk menggunakan metode dedicated storage di PT Nutriport Indonesia, Jurnal Ilmiah Teknik Industri, volume 10 nomor 1 tahun 2022. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari kami FRI 022. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam berbicara maupun menjelaskan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.